kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat setiap anugerahnya, buat setiap kebaikannya yang kami rasakan pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur, kita menaikkan pujian penyembahan. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap anugerah, buat setiap kesetiaan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Pagi ini kami datang, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Pagi ini kami datang, kami ingin memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Ini setiap hati kami, pujian penyembahan kami. Kami mau berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya.
Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami ada, kami bernafas, kami sehat hari ini. Kami datang di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Pagi ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Biar Tuhan yang mengurapi setiap kami, setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami memuji, kami membesarkan nama-Mu. Setiap pelayan yang melayani Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang hadir, Tuhan yang bertata di dalam kemuliaan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap melompat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Sama-sama kita mau memuliakan Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang bersuka cita coba berikan senyum kiri kanan depan belakang, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau bersuka bagi Tuhan. Sama-sama katakan
mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generations to generations, we worship you. hallelujah, 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 we worship you for who you are. we worship you, We worship you. hallelujah, 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 we worship you for who you are. sama-sama bertepuk tangan bagi You Tuhan are kita. good. Oh, terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation let's say we worship you. we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh. Terima kasih Yesus. Berjemaat Tuhan sama-sama katakan. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are One more time. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Who you are. For who you are. For who you are. Say you are good. You are good. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Bersama Tuhan, sama-sama katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Sang kemuliaan. Dan kekuatannya yang sungguh ajaib Di antara. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat dari segala. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi sama-sama katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat
menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Terima kasih Yesus, kami percaya anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan. Satu hal yang kami percaya, hanya Tuhan yang membuat kami ada pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan yang bertata bagi kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat setiap kasih yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. berjalan bersama-Mu, Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi selamanya ku cinta. selamanya. Kau ku cinta. Dengan iman kita mau angkat pujian. Hanya Kau Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh Sama-sama kita angkat pujian ini dari hidupku. Sedang jemaat sanggilanku bangkit berdiri. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur Yang ada padaku, yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku selamanya. Selamanya. Sekali lagi dengan imanmu sama-sama katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat. Oh, hanya Kau Yesus. Hanya Kau berjalan bersama-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kami menyembah Kau Yesus. Mari angkat suaramu sembah Dia.
Yesus. Yesus. Kami menyembah Engkau, Yesus. Engkau yang terbesar di antara kami. Dan Engkau yang dimuliakan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ini kami berikan yang terbaik hanya Engkau. Berikan terbaik hanya untuk Engkau, Yesus. Biar Engkau yang terbesar dalam kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih, katakan dengan iman, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, selama-lamanya, dengan iman sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih, Yesus terlebih besar. Lebih Kami percaya Engkau yang terbesar di antara kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami memuliakan nama Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu. Biar Tuhan yang bertata dalam kehidupan kami. Tuhan yang bertata di tempat ini. Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan firman sesuai apa yang Tuhan mau sampaikan dan kami terima, kami diberkati.
Sebelum kami mendengarkan firman, kami berikan korban persembahan. Biar Engkau Tuhan yang memberkati kami. Setiap apa yang kami berikan, besar kecil yang kami berikan, kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini setiap doa ucapan syukur kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi, siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Yang bertugas saya persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu berjalan, bersama-Mu takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kepada Bapak Gembala saya bersyukur. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu dan diberkati Tuhan. Tidak terasa kita sudah di Maret dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhanlah yang mengerjakan ini buat kita sampai bisa berpindah bulan. Kita berdoa kita akan ketemu lagi di bulan-bulan yang akan datang sampai tahun ini kita lewati. Oke, kita membuka Alkitab. Baik. Kita membaca firman Tuhan hari ini seperti biasa kita membuka bulan diawali dengan perjamuan kudus. Yesaya Fatsal 41, Yesaya 41 ayatnya yang ke-8, 9 dan 10. Saudara baca di sana, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah Israel hamba Tuhan. Saya ulang, Israel hamba Tuhan. Ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi.
Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Senang ya bunyi ayat firman Allah ini sangat melegakan kita karena mengandung janji-janji yang dahsyat dan luar biasa. Baik. Fatsal 41 kitab Yesaya ini latar belakangnya adalah firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel waktu orang Israel itu ada di Babelonia sebagai tawanan, sebagai budak. Mereka dibuang, mereka diasingkan, mereka kerja paksa, mereka hidup dalam tekanan, dalam tindasan, dan dalam aniaya. Lalu firman datang kepada Nabi Yesaya lalu menyampaikan hal ini di tengah-tengah mereka menderita, di tengah-tengah mereka tidak bisa melihat harapan hari esok. Saudara, ada firman seperti ini. Saya bilang di awal bahwa kita yang habis membaca ini sangat senang dengan kalimat-kalimat ini kan. Padahal kita tidak semenderita orang Israel. Tapi coba kita ada di posisi mereka dan lagi menderita. Lalu ada firman seperti ini. Wah, ini seperti air sejuk buat tanaman yang sudah mau mati, saudara. Haleluya. Oke. Nah, apa Alkitab bilang? Alkitab bilang mereka itu adalah hamba Tuhan. Saudara, 3-4 minggu yang lalu kira-kira saya berkhotbah di sini tentang bahwa rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan yang hari esok penuh harapan. Nah, saya bilang hari itu backgroundnya sama. Firman itu datang ke orang Israel di saat mereka juga ada di Babel, dibuang, dianiaya, dan itu mereka di sana atas kehendak Tuhan, atas hukuman Tuhan kepada orang Israel. Nah, mari kita mau melihat pertama yang saya tangkap begini. Sekalipun mereka ada di buangan, tapi Tuhan tetap komit dengan janjinya bahwa Israel itu adalah biji mata Tuhan, adalah hamba Tuhan. Haleluya. Oke, kita mulai di ayat 8, kita mau aplikasikan dengan kita yang hidup sekarang ini. Kita ke ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Saudara, Israel yang tertulis di Alkitab itu Israel yang di sana, saudara. Tapi kita ini adalah Israel rohani. Haleluya. Saya ulang, kita ini Israel rohani. Kita ini Yakub akhir zaman. Haleluya. Paulus pernah cemburu dengan generasi setelah Paulus. Bahwa aku yang pertunangkan kamu. Paulus cemburu kepada generasi berikut kita karena kita mengalami lebih besar kasih karunia daripada Paulus, saudara. Alkitab yang lain bilang, kita ini adalah cabang liar yang dicangkokkan kepada umat pilihan. Haleluya. Nah, jadi gambaran ayat 8, kita ini adalah Israel rohani, Yakub akhir zaman yang telah kupilih. Kita ini pilihan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita pilihan Tuhan. Alkitab bilang bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Termasuk kita yang sedang duduk dan mendengarkan khotbah ini, kita semua ini pilihan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kedua, kita ini keturunan Abraham. Abraham itu menjadi bapak orang percaya. Bukan bapak orang Israel, bapak orang percaya. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita pun masuk di dalam keturunan Abraham. Dan kita dikasihi Tuhan. Ayat 9. Lihat. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjurunya.
Mungkin waktu Israel dipilih Tuhan, Israel manapun, ada di suku manapun, di pelosok manapun mereka pilihkan. Kita sekarang Israel rohani, kita segala bangsa Tuhan pilih. Makanya yang duduk di sini saudara, banyak suku bangsa, amin saudara. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tapi kita sama-sama Tuhan pilih, Tuhan tempatkan di satu wadah, yaitu gereja namanya, eklesia namanya, supaya kita yang dulu gelap, jadi terang. Biar kita suku kulit gelap, kalau Tuhan panggil di gereja, kita semua jadi apa? Jadi terang. Itu kita dipanggil Tuhan dari segala penjuru. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Siapa? Kita, saya dan saudara adalah siapa? Hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin saudara. Jadi sampai di sini saya mau katakan begini. Saudara harus bangga punya Allah yang besar. Karena dalam keterpurukan pun Allah tetap peduli buat hidup kita. Dan dia gak pernah mengganti status kita. Haleluya. Dia tidak pernah merubah rasa cintanya atas kita. Sekalipun kita dalam keadaan terpuruk. Saudara percayalah hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari segala masalah hidup kita. Katakan amin. Oke, saya mau bicara ayat 10. Saya hanya mau bawa saudara ayat 8 dan 9 untuk saudara memastikan diri bahwa saya adalah hamba Tuhan. Saya Israel rohani, saya Yakub akhir zaman, saya keturunan Abraham. Haleluya. Oke, ayat 10. Atas hamba Tuhan ini ada janji Tuhan. Ada 4 janji Tuhan yang kita harus tahu di sini Bapak Ibu. Dengar. Pertama, kita baca ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Yang pertama, janji Tuhan terhadap hamba Tuhan. Jangan ngelihat saya hamba Tuhan. Saya udah bilang tadi kita semua adalah hamba Tuhan. Nanti terakhir saya mau bicara kenapa kita enggak, supaya enak didengar disebut aja kita ini anak Tuhan kan daripada hamba. Kan saudara dengar khotbah minggu lalu, hadiah spektakuler, ada 3 berkat hadiah besar. Saudara, ganjaran orang yang rendah hati dan takut Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah saudara yang hadir pagi karena siang ada tamu, saya khotbah pagi tentang itu. Itu yang ditampilkan di YouTube, yang ketinggalan nonton di YouTube. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ini adalah hamba Tuhan. Nah pertama apa yang Allah buat? Allah menyertai kita. Saya ulang, Allah menyertai kita. Satu hal yang kita pahami tentang hebatnya Allah kita adalah kemampuan menyertai. Kita malah tahu arti nama Tuhan itu adalah apa? Immanuel. Kan malaikat bilang sama dia, namakan dia Immanuel. Yesus, Allah beserta kita. Haleluya. Lihat, kamus bahasa Indonesia menulis kata menyertai itu sempat saya catat ada begini. Menyertai itu mengiring, membarengi, menemani, mengawani, mendampingi, ikut serta, menemani untuk membantu dan menolong, lalu ikut serta dalam mengambil bagian. Jadi dengar ya, waktu Tuhan bilang dia beserta, dia bukan cuma ada di samping kita, lalu dia hanya menjadi penonton buat hidup kita. Tapi kalau dia beserta artinya dia ambil bagian. Saya ulang, dia ambil bagian dalam apa? Dalam masalah hidup kita. Haleluya, dalam persoalan kita. Dia nggak bilang begini, oh kasihan kamu sakit-sakitan ya. Oh kasihan kamu lagi bangkrut ya. Enggak, dia ngambil bagian di masalah kita. Itu menyertai. Haleluya, Immanuel bukan penonton. Immanuel tuh menyertai. Katakan amin. Haleluya, jadi Immanuel itu menyertai. Lihat janji Tuhan. Ketika Tuhan naik ke sorga, lalu dia tinggalkan murid-muridnya. Dia bilang apa dalam pesannya? Pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dan barang siapa yang percaya, baptislah mereka di dalam namaku. Dan ajarlah mereka melakukan segala kehendakku. Ternyata bukan sampai titik di situ. Ayat terakhirnya bilang apa? Kalimat terakhirnya. Dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Haleluya. Coba lihat, pergi kamu jadikan kalian bangsa muridku. Pergi kamu bersaksi, pergi kamu beritakan Injil, pergi kamu ceritakan kebaikan Tuhan. Dan aku gak jadi penonton lihat-lihat kamu bersaksi, tapi aku menyertai kamu bahkan sampai kesudahan alam. Haleluya.
Lihat janji penyertaan Tuhan. Hebat dan luar biasa. Karena kita perjamuan yang pertama sampai situ saja. Yang kedua, apa yang Tuhan membuat? Kita baca lagi. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan kamu. Yang kedua, apa yang Allah kerjakan bagi hambanya, bagi Israel rohani, bagi Yakub akhir zaman. Dia membuat apa? Dia meneguhkan kita. Kata teguh adalah tetap dan tidak berubah. Kalau begitu, di pertama saya lihat menyertai dan meneguhkan, itu artinya kita ini orang-orang yang kalau disertai adalah pertama kita adalah orang yang tidak mampu berjalan sendiri, katakan amin. Makanya kita perlu disertai. Nah yang kedua ini, kalau Tuhan meneguhkan kita, itu karena apa? Kalau kata teguh itu artinya membuat tetap dan tidak bergoncang, tidak bergoyang, kuat tetap tidak berubah. Itu berarti kita manusia suka berubah-ubah. Haleluya. Maka Tuhan membuat pendampingan untuk meneguhkan kita. Karena kita apa? Model orang yang suka berubah-ubah. Yang kita tetapkan sebagai keteguhan di hati suka berubah. Karena yang kita lihat mengkilat, yang kita lihat bening, yang kita lihat saudara, kita suka berubah saudara. Haleluya. Saudara, ada 2 orang murid Tuhan turun ke Emmaus saat Yesus mati saudara. Mereka turun dengan sedih di sana. Dulu waktu Yesus hidup, Yesus masih ada. Mereka bersorak-sorak, mereka bangga ikut Tuhan. Tapi ketika Tuhan mati, mereka berubah. Iman mereka, hati mereka tergoncang. Oh, saya bangga sekali punya Tuhan. Kenapa dari banyak orang, 2 orang ini Tuhan kasih waktu untuk datang turun menjemput mereka di perjalanan ke Emmaus. Haleluya. Untuk apa? Untuk Tuhan kembali teguhkan percaya mereka. Makanya cerita yang kau saudara baca, ketika mereka sampai di rumah, habis Tuhan memecah-mecahkan roti, lalu Tuhan hilang, mereka dicelekkan matanya. Aduh, itu Tuhan. Mari kita kembali. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hamba Tuhan terpuruk dalam kelemahan. Kita ini orang-orang yang pernah mengalami satu fase lemah. Benar saudara? Benar. Saya pernah bilang kan, saya waktu pengerja dulu mau mundur, mau pulang kampung, mau nyangkul di kebun saja. Saya masih kuat nyangkul karena saya orang miskin. Nyangkul saja. Tapi waktu saya mulai patah hati, mulai goyah, ada seorang yang menurut saya nggak hebat, dia khotbah. Tapi dia bilang begini, teman-teman, kalau kamu sudah tidak ada hati buat Tuhan dan tinggalkan Tuhan, Tuhan gak pernah kehabisan orang ganti kamu. Saya bilang, Tuhan, saya gak mau diganti, saya maju lagi. Apa? Untuk apa itu datang sama saya? Untuk saya diteguhkan. Haleluya. Jadi apa? Setiap orang percaya, setiap yang dipilih Tuhan, setiap orang benar, setiap orang yang dianggap hambanya, itu tidak pernah dibiarkan goyah. Tuhan selalu menolong dia. Yang ketiga, lihat. Bahkan akan menolong engkau. Bahkan akan apa? Menolong engkau. Ada 4 arti kata menolong. 2 arti kata menolong itu sama kalau kita masukkan dalam kalimat ini. Oke, kata menolongnya saya pertama ya, menolong itu artinya membantu untuk meringankan beban dalam kurung penderitaan dan kesukaran. Masuk ini saudara. Yang kedua, menolong itu adalah membantu supaya dapat melakukan segala sesuatu. Haleluya. Jadi kenapa Tuhan turun sebagai penolong? Karena kita orang-orang yang tanpa daya, tak berdaya. Katakan amin. Benar saudara. Secara nalar, secara apa? Natur kita saudara. Kita ini orang lemah. Dosa telah membuat kita tak berdaya. Saya ulang, dosa telah merampas kekuatan Allah yang Tuhan Allah taruh dalam hidup Adam. Karena dosa Allah cabut semua itu dan Adam harus berpeluh. Adam harus alamin sakit, Adam harus menderita dan Adam harus mati.
kita. Makanya Tuhan bilang, Tuhan datang sebagai penolong dalam kita. Haleluya. Dia tolong apa? Untuk campur tangan kita. Membantu supaya kita dapat melakukan sesuatu. Karena Tuhan tahu apa yang kau lakukan tidak bisa. Saya mau bilang sama saudara, kalau saya ada sampai hari ini bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini. Bukan karena saya, tapi ada Tuhan yang menolong hidup saya. Saya mengerjakan ini. Dengar. Mungkin saudara baru sadar hari ini, loh kok saya nggak sekolah tinggi sebenarnya. Saya juga cuma tamat SMP, tapi kok saya punya pekerjaan seperti ini ya. Saya nggak sekolah tinggi loh. Anak-anak saya nggak. Tapi kenapa anak saya bisa punya pekerjaan seperti itu? Dengar, karena itu Allah yang tolong buat hidup saudara. Haleluya, haleluya. Dengar, kalau engkau hamba Tuhan, saya ulang-ulang. Kalau engkau hamba Tuhan, saya ulang. Kalau engkau hamba Tuhan, Tuhan nggak pernah jauh dari hidupmu. Dia pasti tolong kita. Haleluya. Oke, jadi sudah ada 3 ya. Sudah ada 3. Saya ulang yang ketiga. Yang 3 hal yang saya sudah bilang tadi. Pertama apa? Yuk. Menyertai. Kedua apa? Meneguhkan. Ketiga apa? Menolong. Menyertai, meneguhkan, menolong. Saya baca dulu yang keempat. Saya kembali ke 3 hal ini. Yang keempat apa? Lihat di Alkitab. Bahkan akan menolong engkau. Yang keempat ini. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya kembali ke 3 hal tadi. Disertai, diteguhkan, ditolong. Anda lihat ini kronologis ini, urutan ini sangat akurat buat kita. Pertama apa yang Allah kerjakan dalam kita? Allah menyertai kita sebagai Immanuel. Pertama yang dikerjakan buat kita adalah Allah menyertai. Lalu kemudian dalam perjalanan kita disertai Tuhan. Banyak badai, banyak gelombang, banyak tantangan saudara. Kita mau goyah karena kita disertai Tuhan. Tuhan teguhkan kita. Tuhan buat kita tegak. Kita mau diterpa badai, kita sudah mulai miring. Tapi Tuhan tegakkan kembali kita. Karena Tuhan beserta kita dan pekerjaannya meneguhkan kita. Satu waktu gaya Tuhan adalah dia kadangkala membiarkan kita untuk ada di masa-masa sulit, masa-masa sukar. Dan kita seperti mau roboh, mau rebah, mau jatuh. Tapi Tuhan bilang, Tuhan ada di sana menolong hidup kita. Kadang Tuhan membiarkan kita seperti induk Raja Wali mengajar anaknya terbang. Waktu anaknya belum bisa terbang, dia angkat di pundaknya, dia jatuhkan dan anak itu jatuh seperti batu ke bawah. Saudara, tapi waktu dia mau terhempas ke tanah, ke batu, itu induk Raja Wali menolong dia. Dia angkat, dia lepas lagi, ngeri dia angkat sampai anak ini bisa terbang sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan menopang kita, meneguhkan kita, dan Tuhan menolong kita. Haleluya. Yang keempat. Apa yang keempat yang Tuhan mau kerjakan dalam kita? Ini. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ini yang paling spesifik dari 4 hal yang saya katakan ini. Kenapa saya bilang begitu? Gini, 3 hal di atas, menyertai, meneguhkan, menolong. Boleh kita anggap itu kita bisa dapat dari manusia. Bisa dari Bapak kita. Bapak kita lah yang membuat saya bisa sampai hari ini begini. Bapak kita lah yang menolong saya waktu saya mau roboh. Yang mengangkat saya, meneguhkan saya. Mungkin itu bisa Bapak kita. Bisa orang dekat kita. Bisa saudara kita, saudara. Tapi dengar, yang keempat ini enggak semua orang bisa kerjakan. Apa yang dia kerjakan bagian keempat? Bagi seorang yang dianggap hambanya adalah begini. Allah akan memegang tangan. Akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan. Haleluya. Mari kita bahas yang keempat ini sedikit panjang. Sedikit aja panjangnya ya. Gak usah banyak-banyak, sedikit panjang. Yang keempat yang berbeda dengan yang lain. Karena juga kita boleh dapat dari tetangga kita ditolong, ditopang, dibantu. Tapi yang dipegang tangan kita gak bisa boleh samakan dengan manusia. Pertama apa? Yang ingin saya katakan, Allah memegang engkau dengan tangan kanan. Ada lagu bilang begini, peganglah tangan Roh Kudus,
setiap hari. Ada lagi satu gini. Tadi si Eliezer bilang sama saya, apa lagunya? Ya, aku tidak takut sebab kau besertaku. Refnya? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Nah, ini kita harus pahami, siapa yang memegang siapa? Ada lagi begini. Pegang tangan Tuhan. Ini orang Pantekosta lama ini, Pantekosta dulu yang sudah ubanan tahu sekali lagu ini. Pegang tangan. Tapi orang Pantekosta kalau nyanyi ini nangis-nangis dia. Sebentar kalau saya nyanyi lebih lama pasti Ibu Daisy nangis ini, saudara. Pegang tangannya yang beri kekuatan. Sebenarnya nggak salah lagu ini. Tapi coba kalau kita mau milih salah satu. Kan kalau memegang tangan Tuhan itu siapa yang memegang siapa? Dalam hal ini kita yang memegang Tuhan. Kalau lagu yang pertama kita yang dipegang Tuhan. Kalau kita mau milih, kita milih mana? Tangan kita yang dipegang atau tangan Tuhan kita yang pegang? Dengar, kalau kita yang pegang tangan Tuhan kita bisa capek satu waktu. Kita itu saya ibaratkan mengiring Tuhan dengan kuat kita sendiri. Betul. Lama-kelamaan kita bosan. Lama-kelamaan kita lelah. Tapi dengar, Tuhan gak pernah lelah memegang tangan kita. Tuhan gak pernah capek. Gak pernah. Dia gak pernah mengeluh kalau dia pegang tangan kita. Dia gak bilang, sudah terlalu banyak orang yang saya pegang. Mbak ya lu istirahat dulu. Saya mau pegang yang lain. Tidak ada yang dia tolak. Ayat pokok kita, nggak ada, dia pilih kita dan kita tidak ditolaknya, nggak ada. Haleluya. Jadi apa yang berikut yang kita harus pahami tentang Tuhan waktu kita berdiri sebagai hamba Tuhan, dia pegang tangan kita. Itu sebabnya waktu dia mengiring kita, menolong kita, membantu kita, menegakkan kita. Waktu kita dibiarkan mau jatuh, kita tidak akan jatuh tergeletak karena tangan kita Tuhan yang pegang, yang angkat sampai berdiri. Hebat, luar biasa. Dan itu akan dialami oleh orang-orang yang berdiri benar sebagai hamba Tuhan. Kenapa tangan kanan, yuk? Apa nggak bisa tangan kiri? Kenapa tangan kanan Tuhan? Kenapa? Ayo, kenapa tangan kanan Tuhan? Kanan itu lambang kekuatan. Kiri juga boleh. Tapi ini bukan pesan ya. Kan Alkitab bilang begini. Umur panjang di tangan. Jangan salah. Umur panjang di tangan mana? Kiri apa kanan? Kanan. Di tangan kiri apa? Kekayaan, kehormatan. Saudara mau pilih tangan kanan, tangan kiri. Memang dasar kita ya. Nggak mau rugi saudara. Kalau minta cuman panjang umur, sayang tuh kekayaan, kehormatan. Makanya kalau doa pagi, Tuhan taruhlah tangan kanan dan tangan kirimu di hidup saya. Supaya waktu saya panjang umur, saya kaya dan terhormat. Haleluya. Amin. Jadi boleh gak kalau Tuhan pegang tangan kiri? Boleh. Karena tangan kiri Tuhan juga berkuasa. Tapi kanan ini bukan persoalan sebelah mana. Kanan itu artinya kekuatan. Ngerti gak saya mau kasih tahu begini. Kalau Tuhan campur tangan hidup kita. Kalau Tuhan pegang, kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan bawa kita. Dia tuh memakai potensi terbesar. Kuasa yang paling besar. Dia gak pernah beri setengah-setengah buat kita. Dia pakai yang terbaik. Membackup kita, membawa kita. Supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Itu. Haleluya. Tangan kanan yang apa? Tangan kanan yang membawa kemenangan. Tadi saya bilang, cerita ini background orang Israel dibuang. Ini pelajaran 70 sahabat. 70 tahun mereka dihukum di Babelonia, orang Israel. Kenapa? Karena 490 tahun. Mereka mencuri waktu Tuhan.
Tuhan bilang, kamu kerja 6 tahun, tahun ke-7 aku punya itu. Istirahatkan tanahku, buat aku itu. Setiap tahun ke-7 mereka ambil yang Tuhan punya. Selama 400, kalau Anda hadir khotbah saya kemarin, 2 atau 3 minggu lalu, enggak 2 minggu lalu, 3 atau 4 minggu lalu. Tentang rancanganku kepadamu, rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Itu kan saya bilang backgroundnya itu kan, sama Yesaya. Tapi Tuhan bilang, sekalipun kamu sudah berdosa 490 tahun. Generasi ganti generasi. Tuhan punya cinta gak pernah luntur. Itu yang saya pesankan kemarin, bukan? Sekarang kan Anda lihat ini. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Mari kita baca Mazmur 20. Mazmur 20 ayatnya yang ke-6. Ya, ini tadi pagi gak ada ini ada hari ini. Kami mau bersorak-sorai tentang apa? Kemenanganmu dan mengangkat apa? Panji-panji demi nama Allah kita. Oke, nggak apa-apa kita bacain. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ayat 7. Ya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi apa? Kemenangan kepada orang yang diurapi. Hamba Tuhan itu identik dengan yang diurapi. Haleluya. Jadi orang yang diurapi, hamba Tuhan itu dikatakan diberikan kemenangan. Yang diurapi dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan sama-sama 2-3. Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kalau tangan kanan memberikan upah kemenangan, itu bukan kemenangan yang asal-asalan. Kemenangan yang gilang gemilang. Dan saya tanya, apakah orang yang bisa nolong saudara bisa bawa Anda kemenangan? Belum tentu. Apakah orang yang bisa menopang hidup saudara bisa membawa Anda pada kemenangan? Belum tentu. Engkau boleh ditolong orang lepas dari terlilit hutang, boleh. Tapi menjalani perjalanan sampai kepada kemenangan bukan jaminan manusia. Itu hanya Tuhan yang kasih jaminan. Itu apa? Kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang saya maksudkan sini adalah kemenangan yang dikerjakan oleh tangan kanan Tuhan. Saya mengaplikasikan tangan kanan ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, inilah yang akan diberikan Tuhan atas kita. Sesuatu yang kita hadapi dengan kekuatan kita nggak sanggup. Tuhan berikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan bukan kemenangan demi itu saja, tapi kemenangan sampai kita terima mahkota kehidupan yang kekal. Pemain musik datang ke depan. Oke. Belum habis ini khotbah. Biar pemain musik sudah datang ke depan. Pemain musik, singer. Saya kembali. 4 perkara dahsyat ini menjadi suatu sukacita kita, amin. Tapi, saya ulang. Ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi siapa? Halo, ini berlaku bagi siapa? Hamba Tuhan. Bagi siapa? Israel rohani. Yakub akhir zaman. Hamba Tuhan. Tadi saya sempat bilang, kenapa lebih enak didengar sebagai anak Tuhan? Kan minggu lalu saya bilang upah dari atau ganjaran itu hadiah. Orang yang takut Tuhan dan rendah hati itu adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Tentang kehormatan saya bilang, kalau kehormatan itu kaitannya hanya dengan pangkat, jabatan, lalu kita bilang kita terhormat. Sangat kecil kita menempatkan diri kita terhormat. Bukan itu kehormatan yang Tuhan beri sama kita. Karena apa? Karena kasihan yang gak punya jabatan, gak punya pangkat, gak punya kekayaan, sangat gak terhormat. Lalu kehormatan apa yang Tuhan beri? Yang hadir pagi minggu lalu, saya bilang apa? Kemuliaan atau kehormatan yang kita dapat yang gak dunia beri. Itu adalah waktu Allah mengangkat kita dari budak menjadi anak Allah.
kehormatan. Haleluya. Nah, kenapa Tuhan nggak bilang kita anak? Waktu Tuhan mengajar kita untuk menjelaskan bahwa kita semua adalah anak, Tuhan sedang menitik beratkan status kita. Ingat, kita semua berstatus anak Allah. Katakan amin. Status. Waktu Tuhan bilang kita anak, Tuhan mau ingatkan sama saya dan saudara, kita ini adalah anak Allah, status kita. Tapi waktu Tuhan bilang kita hamba, hubungannya dengan apa? Hai, hubungannya dengan apa? Kalau anak dengan status kita, kalau kita hamba dengan apa? Ketaatan kita. Hello? Hello? Saya nonton serial Korea. Ada, saudara. Dongyi atau Dongsu, saya udah lupa, saudara. Bukan kedongdong, bukan dongdong. Weh, itu orang-orang yang memberi pengabdian sebagai hamba. Saudara bahasa, kalau enggak ampun Tuhan ini, kalau saya salah ini, ambil saja nyawaku. Nyawa jadi taruhan. Kalau salah, ini ambil nyawaku. Seakan-akan kalau saya enggak lakukan perintah Tuhan, ambil saya nyawaku, saudara. Nah, itu dia. Jadi hamba itu hubungannya dengan ketaatan kita. Waktu Tuhan bilang kamu hambaku, Israel adalah hamba Tuhan. Yesus adalah hamba Tuhan. Yesaya adalah nabi yang banyak menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Dan Yesaya adalah pribadi yang mengutarakan Kristus sebagai hamba datang ke dunia. Untuk mati gantikan saya dan saudara. Jadi kalau saudara mengalami penyertaan, peneguhan, pengokohan, dan pertolongan, serta kita dipegang di bawah kemenangan, jadilah hamba yang benar. Bukan hamba Tuhan pendeta seperti saya, bukan. Tapi waktu kita dengar firman Allah kita lakukan, Tuhan lihat kita hamba. Waktu kita lakukan firman Allah, Tuhan lihat kita hamba. Dan saya percaya Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang menyertai kita, mengokohkan kita. Dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Tundukkan kepala. Haleluya. Tundukkan kepala. Jadilah orang Kristen yang mengalami janji-janji Tuhan. Setiap hamba Tuhan dijanjikan hal seperti ini. Mari kita berjalan dalam dunia ini yang sekali punya tantangan. Tapi engkau merasakan janji Tuhan ini. Disertai, diteguhkan, ditolong, dan dipegang tangan, digiring pada kemenangan. Mari kita belajar menaklukkan hidup kita kepada kebenaran firman Allah. Apa yang firman Tuhan bilang? Aku hambamu Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan mau. Sama seperti Maria bilang. Ketika Maria menolak untuk menerima melahirkan anak sebagai perawan. Tapi dia bilang jadilah kepadaku karena aku adalah hamba Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Para pelayan perjamuan kudus. Boleh datang ke depan. Haleluya. Dia sudah datang ke dunia. Menunjukkan diri sebagai hamba. Yang tunduk kepada Bapa di sorga. Mengemban tugas dari Bapa di sorga. Taat kepada perintah Tuhan. Sebagai hamba Alkitab bilang dia sudah taat sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai turun ke dunia orang mati. Dan kita akan melihat berkat-berkat Allah mengalir dalam kita. Seperti yang kita dengar dari uraian khotbah hari ini. Tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Terima kasih. Ku tidak Bapa di surga, bimbang. berkati perjamuan Tuhan, Sebab Engkau roti Allahku. dan anggur. Kami boleh rasakan khasiat dan kuasanya atas kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang bimbang akan diteguhkan. Bahkan ada persoalan yang begitu berat, pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Kami hamba-hamba Tuhan yang melayaninya, dilayakan. Dan kami mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan.
Bersihkan hati kami, layakkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami menerima perjamuan Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut Tuhan. Yang sudah pegang roti dan anggur, engkau atur hatimu menjadi mesbah di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami. Katakan, inilah hidupku. Pantaskan aku dengan berkat-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan penyertaan-Mu, dan dengan peneguhan-Mu. Pantaskan aku menjadi pribadi yang dipegang tangannya. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang. Yesus Nyanyilah dengan hatimu. Percayalah Tuhan ada bersamamu. Membawa hidupmu lebih dekat dan melekat dengan Tuhan di setiap waktu hidupmu. Haleluya. Yesus memberiku Persiapkan perjamuan kudusmu. Siapkan hatimu. Dia sudah mati buat hidup kita, untuk menjadikan kita hamba-hambanya, supaya kita dalam pertolongan, dalam peneguhan, dan dalam penyerahan Tuhan. Amin. Di tangan kami ada roti, bicara tubuhmu yang terpecah-pecah, yang tercabik-cabik, yang hancur, yang dimakotai duri, dipaku, yang ditusuk. Dan anggur bicara darahmu yang tercurah. Engkau mati, tapi cawan anggur dan roti ini telah memberi isyarat bahwa kematianmu untuk mengampuni salah dan dosa kami, menghapus dosa-dosa kami. Hari ini kami memperingatinya, Tuhan. Engkau mati supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan.
menjadi anak-anak Tuhan. Tolong kami, seperti doa kami, biar khasiat roti dan anggur ini menjadi bahagian kami. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kanan. Angkat di hadapan Tuhan dengan imanmu. Sebelum makan, dengar firman ini yang kuteruskan padamu. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, 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 glory. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa tubuh-Mu menolong kami dalam penderitaan. Terima kasih. Pegang cawan anggur-Mu. Angkat di hadapan Tuhan dengan tangan kanan-Mu. Angkat dengan iman. Dan sebelum kita minum, dengar firman ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib, buat Raja di atas segala raja, buat pencipta langit dan bumi, dan yang sudah mati buat kita, yang tempat sandaran hidup kita. Dia adalah segala-galanya dan yang sanggup menolong, memberkati hidup kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dari sekarang hidup kami dalam kendali-Mu. Sebab Engkau yang